Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang mata kuliah pengantar ekonomi dalam judul Ilmu Ekonomi dan Permasalahannya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membuat sebuah playlist baru, judulnya Pengantar Ekonomi. Jadi teman-teman kampus atau sobat kampus bisa langsung masuk kalau misalkan di kampusnya ada mata kuliah tentang pengantar ekonomi, langsung merapat ke playlist saya. Nah, di pengantar ekonomi tersebut terdapat 14 materi yang setiap minggunya akan saya upload secara konsisten tentunya. Dan pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Berbicara tentang ekonomi dan permasalahannya, terutama di Indonesia. Kalau misalkan kita belajar ini, rata-rata kebanyakan ngebosenin, bikin ngantuk. Gitu ya. Tapi coba kita akan kemas materi pembelajaran ini agar bisa lebih semangat lagi, terutama buat kamu nih yang lagi nonton. Jangan lupa sediain perbekalannya, kopi, teh, susu, cemilan-cemilan, karena sambil belajar juga bisa sambil ngisi perut gitu kan ya, biar nggak terlalu ngantuk banget. Baik, permasalahan yang sedang in banget tahun 2022 ini di ekonomi ya, tentunya flexing. Selain flexing, ada perang. Nggak hanya itu, harga minyak. Banyak sekali permasalahan ekonomi yang membuat kita tuh jadi semakin berpikir, ini kita benar-benar dikatakan negara maju atau bukan? Atau kita masih berkembang aja? Atau mungkin kita negara yang mundur? Gitu kan ya. Nah, ada 3 hal tadi, flexing, lalu perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian harga minyak. Ini semua adalah permasalahan ekonomi, teman-teman. Flexing kenapa dikatakan permasalahan ekonomi? Kita tahu, ini dia. Siapa dia? Kenal nggak ini? Nah, ini adalah Indra Kents ya. Dan juga yang terbaru, Doni Salmanan, ditangkap, dijadikan tersangka atas kasus investasi bodong gitu ya. Tadi binary option kalau nggak salah namanya. Nah, sebenarnya bukan itu yang saya sorot, tapi tentang flexingnya. Ketika ada seseorang yang menampakkan hartanya, kekayaannya, bisa beli ini itu di Indonesia khususnya, yang notabene orang prasejahteranya, orang yang di hidupnya itu masih kurang sejahtera atau prasejahtera, melihat kegiatan yang dilakukan oleh para sultan-sultan ini, pasti akan merasakan kecemburuan tentunya. Cemburu pastinya. Nggak hanya cemburu, pasti akan ada depresi. Setelah depresi, pasti akan merefleksikan ke dirinya. Ya, ekonomi kita pas-pasan, segala macam. Banyak tekanan, yang kaya makin kaya. Timbul pergulatan di pikirannya. Yang menyebabkan banyak dampak lainnya. Akhirnya pulang ke rumah, hatinya gusar, stres, segala macam. Yang punya keluarga bisa bertengkar, yang punya anak bisa marah-marah sama anaknya. Bahkan yang sendirian hidupnya bisa sampai bunuh diri. Ini adalah sebuah permasalahan ekonomi yang harusnya sama-sama disadari. Dari yang sekedar flexing, sampai meruntut ke hal-hal yang negatif tentunya. Tidak hanya itu, perang antara Rusia dan Ukraina berdampak pada harga apa? Harga minyak, harga gas, dan segala macamnya. Ini yang membuat dunia kita yang tadi ya saya bilang sedang tidak baik-baik saja. Semoga perang antara Rusia dan Ukraina bisa cepat berakhir ya. Amin, amin. Dan terakhir harga minyak tadi. Harga minyak ini kenapa bisa sebelumnya ya melambung tinggi dan sekarang sempat ada perataan nih tahun 2022, perataan harga minyak menjadi Rp14.000 dan itu pun harus dibatasi. 1 orang 1 liter gitu ya, apa 2 liter, saya lupa deh karena saya nggak belanja minyak. Jadi ada pembatasan intinya ya. Jadi sampai di berita tuh sampai orang-orang pada ngantri pagi-pagi gitu hanya untuk minyak, karena memang itu kebutuhan pokok. Tapi ada yang lucu loh, kemarin ada orang terkenal juga di Indonesia yang bagi-bagi minyak sebanyak kalau nggak salah 16 ton deh, bagi-bagi minyak. Pertanyaannya, Mas dapat minyak 16 ton dari mana? Ini politik banget ya. Yang lain ngantri, dia punya minyak 16 ton. Dari mana itu minyak 16 tonnya? Oke, baik, kita langsung masuk ke konsep pengertian ekonomi ya, teman-teman. Gimana? Sudah mulai panas nih? Udah mulai panas ya?
Udah mulai masuk nih ke aura-aura ekonominya. Wih, ya siapa tahu kan dari kalian akan muncul menteri-menteri ekonomi yang baru menggantikan yang sebelumnya. Pasti ada orang sukses di depan saya ini yang menonton video saya ini yang nantinya kelak akan menjadi orang sukses, terutama di dalam hal ekonomi. Atau mungkin kamu bisa menjadi sultan tadi ya, sultan tadi, tapi ingat jangan flexing, karena dengan flexing kamu itu bisa menimbulkan permasalahan ekonomi tentunya. Nah, kita mulai dengan pengertian ekonomi. Ini slide-nya. Istilah ekonomi berasal dari kata oiko atau rumah tangga, dan nomos, aturan-aturan. Apabila digabungkan, maka akan menjadi sebuah kesatuan yang artinya adalah bagaimana seseorang, masyarakat, atau bangsa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti tadi Indra Kents, Doni Salmanan, bahkan mungkin kamu pasti kan punya cara untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Salah satunya tadi ikut trading, ikut investasi, dan segala macamnya. Bekerja mungkin ya. Namun ada cara-cara yang baik. Setelah dia kaya harusnya nggak usah flexing. Kata Prof. Renald Kasali itu, orang kaya itu harusnya berbisik. Nah, orang miskin biasanya berisik. Nah, jadi kalau kamu mau dibilang orang kaya, sesungguhnya ya bisik-bisik aja lah. Nggak usah terlalu berisik gitu ya. Orang kaya yang sesungguhnya, the real sultan gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ekonomi ini punya banyak makna sebenarnya. Karena bahkan banyak sekali pakar-pakar teori ekonomi yang menyampaikan pendapatnya tentang ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memberikan kesempatan kepada kamu nih yang lagi nonton. Coba ketik di kolom komentar, ekonomi menurut kamu itu apa ya? Atau saat ini kamu sedang belajar bersama dengan teman-teman kamu nih yang lainnya, coba diskusikan dengan dosen kamu bahwa pendapat kamu pribadi tentang ekonomi itu apa? Ekonomi sendiri ya, silakan tulis di kolom komentar atau share di forum diskusi bersama dengan dosen Anda. Selanjutnya slide kedua. Kalau ini definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Nah, Adam Smith nih menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki sebab musabab kemakmuran suatu bangsa. Lalu ada Hicks. Pak Hicks ya, ini juga menyebutkan bahwa ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia perdagangan. Ada hubungannya dengan perdagangan. Kalau Adam Smith ada hubungannya dengan kemakmuran. Nah, kalau kata kamu apa? Kemudian ada pengertian yang lainnya, saya langsung masuk ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 teman-teman di layar. Nah, dikecilin dulu ya. Pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini aja nih kegiatan ekonomi. Dibagi ya, selebihnya banyak nanti. Namun dari 3 ini pun juga akan banyak sekali materinya. Pertama produksi, bagaimana cara kita membuat suatu barang. Kedua distribusi, bagaimana barang tersebut mampu disalurkan. Lalu konsumsi, bagaimana setelah barang tersebut disalurkan ke konsumen bisa kita nikmati. Nah, kita mulai dengan kegiatan produksi. Kamu tahu apa itu kegiatan produksi? Pernah mendengar kata-kata produksi? Nah, kalau pernah mendengar kata-kata produksi, coba sebutkan di kolom komentar juga perusahaan apa yang memproduksi bahan baku yang kamu ketahui. Nah, sebutkan saja 3 lah, minimal 3. Perusahaan apa dan apa produksinya, gitu ya. Sebutkan nama PT-nya dan dia memproduksi apa. 3. PT A memproduksi apa, PT B memproduksi apa, PT C memproduksi apa. Ayo di kolom komentar atau di forum diskusi. Contohnya, kalau kegiatan produksi ini perusahaan yang memproduksi barang-barang atau bahan-bahan makanan seperti minyak goreng, tepung, ya banyak lah ya, namanya juga produksi kan, dia membuat bahan-bahan tersebut. Kegiatannya disebut usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian tujuan produksi, ini bisa dibaca tujuan produksi, karena ada 2 secara umum sama secara khusus. Kalau umumnya tujuan produksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, kalau secara khususnya dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Fungsi produksi ada 3, 1 untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan tentunya. Nah, kedua, kegiatan distribusi, menyalurkan. Intinya ada di sini menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa. Kamu tahu
perusahaan-perusahaan apa saja yang bergerak di bidang distribusi? Coba saya mau tahu di kolom komentar lagi ya, atau di forum diskusi. Sebutkan satu perusahaan saja yang bergerak di bidang distribusi barang atau jasa gitu ya. Lalu apa namanya? Nama perusahaannya apa? Dia distribusi apa yang dia salurkan gitu ya. Coba di kolom komentar. Dua sistem sebenarnya distribusi itu, ada distribusi langsung, ada distribusi tak langsung. Kalau langsung berarti produsen langsung melakukan penyaluran tanpa perantara, nggak ada pihak ketiga. Nah, ada juga distribusi nggak langsung, yaitu penyaluran dilakukan oleh pedagang. Usaha distribusi barang dan jasa, ini slide selanjutnya. Nah, usaha distribusi barang dan jasa ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada perdagangan barang, lalu ada distribusi jasa, kemudian distribusi tenaga kerja. Kalau perdagangan barang ya berarti meliputi hasil-hasil pertanian, namanya barang ya. Pertanian, industri, tambang. Kalau jasa ya meliputi uang, alat-alat modal, pariwisata, asuransi, dan yang ketiga distribusi tenaga kerja. Misalnya melalui outsourcing gitu kan. Outsourcing banyak tuh. Calo-calo tenaga kerja atau Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, agen dan segala macamnya. Selanjutnya kegiatan ekonomi ketiga yaitu konsumsi. Produksi sudah, distribusi sudah, lalu konsumsi. Nah, konsumsi ini yang menyangkut tindakan manusia, baik secara individu, nih kita ya, ataupun kelompok, dalam memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Nah, tujuannya apa konsumsi? Ya, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Udah, nomor satu itu aja lah, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu lapar, mau makan, ya tinggal beli, dapat makanannya. Konsumsi ya, biasalah ya. Nah, yang mengkonsumsi disebut konsumen. Kita lanjut, pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi ini ada 4. Pelaku rumah tangga, lalu rumah tangga perusahaan, rumah tangga keluarga ya, kita nih yang orang-orang di rumah. Lalu rumah tangga perusahaan, karena perusahaan juga punya rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Ada 4 nih pelaku ekonomi yang mereka tuh saling berkesinambungan di ekonomi tadi ya produksi, distribusi, konsumsi. Nah, pelakunya ya orang-orang ini, bukan tersangka ya. Pemerannya gitu kan, pemerannya. Kalau rumah tangga punya 2 peran. Kalau rumah tangga keluarga ya 2 peran. Pertama sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia jasa. Kalau sebagai konsumen berarti ya pemakai yang beli barang. Kalau penyedia jasa, ya dia bisa juga sebagai tenaga kerja, kan konsumen tuh, investor, modal gitu kan. Dia juga bisa menyediakan tanahnya, dan lain-lain sebagainya. Dia penyedia jasa tuh, kalau keluarga. Kalau perusahaan, gimana rumah tangga perusahaan? Ya berupa kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Itu kalau dari segi perusahaan. Ya, karena tujuan perusahaan adalah maksimalkan laba. Itu kan ya, tujuan perusahaan itu maksimalkan laba. Kalau pemerintah gimana? Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dapat dilihat juga dari kegiatan produksi dan konsumsi. Kalau dari produksi, pemerintah ini memiliki andil dalam mengelola segala yang ada di alam ini. Kan pemerintah tuh. Dari kegiatan konsumsi, contohnya kayak belanja negara, perawatan harta benda milik negara. Tetap jangan harus beli, harus konsumsi. Itu kalau dari pemerintah. Kalau masyarakat luar negeri ngapain? Ya mereka ini kayak kita tuh kerjasama gitu ya. Berupa kerjasama baik antar negara. Karena masyarakat luar negeri misal kerjasamanya memperoleh pinjaman untuk pembangunan. Bikin KRL, bikin MRT, bikin jalan layang, bikin tol, segala macam ya kan pinjem tuh. Lalu ekspor hasil produksi juga sama, kita ekspor kan ke negara tetangga misalkan, atau kita mengimpor dari negara tetangga ke negara kita. Sudah tahu belum bedanya ekspor dan impor? Coba di kolom komentar. Menurut kamu ekspor itu apa, impor itu apa? Lalu pengiriman tenaga kerja, kita bisa mengirim tenaga kerja kita ke luar negeri, atau mungkin dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau kita kirim ke sana biasanya disebut dengan TKI, TKW, gitu ya biasanya. Dan berbagi perkembangan iptek. Dosen mengajar, dosen luar negeri mengajar di kampus kita misalkan, di Nusa Mandiri, dia mengajar. Atau misalkan kita yang berbagi pengalaman mengikuti seminar sebagai pembicara di Tokyo misalkan. Contoh seperti itu. Dan import barang, tadi sudah.
Oke, saya lanjut ke permasalahan. Nah, ini sudah mau 17 menit video saya. Permasalahan. Nah, masalah-masalah ekonomi ya. Masalah-masalah ekonomi itu satu, kemiskinan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan yang minim, harga yang tinggi, profit yang pas-pasan, sistem ekonomi yang carut-marut, inflasi karena kebutuhan yang tinggi tapi barang-barangnya sedikit, lalu pertumbuhan ekonomi, hutang, ekonomi politik, itu semua masalah ekonomi. Nah, menurut kamu, selain tadi masalah yang saya sebutkan, apalagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang kamu ketahui di Indonesia saat ini? Ya, minimal dari keluarga kamu lah. Yang kamu rasakan gitu kan ya. Oke, kita juga akan membahas tentang sistem perekonomian. Ada 3 kalau sistem perekonomian. Ini kan pengantar ya, jadi hanya sekilas-sekilas aja. Pertama, liberal, lalu sosialis, dan kemudian ekonomi campuran. Nah, kalau yang liberal ya berarti kayak Amerika gitu kan ya, ekonomi pasar bebas gitu maksudnya, liberal tuh. Terus kalau sosialis kayak Cina, jadi diatur oleh negara segalanya. Kalau liberal ya bebas aja ekonominya, bisa dari manapun masuk ke negaranya. Tapi kalau sosialis ya diatur sama pemerintah, nggak bisa barang-barang masuk ke Cina. Contoh seperti itu. Sama Korea Utara. Korea Utara itu dulunya dia nggak mau ada barang-barang masuk ke negaranya. Bahkan mobilnya pun, apa mobilnya Korea? Hyundai ya? Ya udah itu aja mobilnya, nggak ada barang-barang mobil yang lain. Mereka memproduksi sendiri. Contoh di Cina nggak boleh masuk Facebook. Dia punya sosial medianya. Weitu ya, Mitu apa gitu. Yang dari Cina ya, kalau kita kan Facebook. Mereka nggak main Facebook, nggak boleh masuk Facebook malah. Contoh seperti itu. Nah, ciri-ciri ekonomi liberal. Pertama, anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Masyarakat boleh menentukannya. Nggak dari pemerintah. Pemerintah tinggal ACC aja, jangan lupa bayar pajak kan gitu. Yang kedua, pemerintah nggak campur tangan dan tidak berusaha untuk mempengaruhi sistem perekonomian yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, para produsen barang atau jasa berapapun dan apa yang diproduksinya didorong untuk mendapatkan laba atau profit motif. Jadi nggak ada hubungannya dengan pemerintah lah istilah kata. Seperti itu. Nah, pemerintah bikin regulasi-regulasinya. Selain Amerika, negara mana lagi menurut kamu yang menganut sistem liberal? Boleh di kolom komentar ya. Makin banyak nih nanti di kolom komentar saya di YouTube atau di forum diskusi. Sebutkan negara-negara yang menganut paham ekonomi liberal. Lalu sosialis, tadi saya sudah sebutkan Cina. Kalau sosialis ini ya tadi ya, perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Ya semua sumber daya ekonomi, alat produksi, tanah, perusahaan, bank sekalipun, dimiliki dan dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Tak ada hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Pokoknya semua punya negara. Nah itu Cina. Ya mungkin Cina bisa maju negaranya karena ini salah satunya. Enggak juga kali ya. Nah, seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Nggak ada usaha swasta. Semua perusahaan termasuk usaha lain itu adalah perusahaan negara atau disebutnya state enterprise. Pokoknya negara itu aja. Nggak sih sosialis ya kita bilang ya. Cina. Nah, yang menganut paham sosialis siapa lagi? Negara mana lagi menurut kamu? Di kolom komentar. Dan campuran. Nah, kalau campuran ini perpaduan antara liberal dengan sosialis. Siapa yang negara campuran? Nah, coba di kolom komentar. Jadi kalau ekonomi campuran ini, sistem perekonomian bukan saja ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual, akan tetapi juga ada campur tangan pemerintah. Seperti itu. Sudah 20 menit lebih saya menemani teman-teman di mata kuliah pengantar ekonomi. Ada banyak pertanyaan yang saya sampaikan. Tolong jawab di kolom komentar atau sampaikan dengan dosen Anda di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta bagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.